Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Azin Rifki Ramdhani dengan NIM 1905236481123, jurusan S1 Teknik Sipil offering C13MC. Dengan ini, saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian yang berjudul Studi Pengaruh Keberadaan Pasar Gadang dan Hambatan Samping terhadap Kondisi Lalu Lintas pada Jalan Kolonel Sugiono. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Tri Kuncoro, ST MPD. Berikut adalah daftar isi. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua variabel penelitian, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat maksud dan tujuan, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam batasan masalah, yang ketujuh definisi operasional. Yang pertama yaitu latar belakang. Jalan raya merupakan bagian dari sarana transportasi darat yang memiliki peranan penting untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lain. Dengan adanya jalan yang memadai dan kepadatan yang rendah, maka jalan akan memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat. Arus lalu lintas yang stabil juga merupakan faktor yang penting dalam kenyamanan penggunaan jalan raya. Keberadaan suatu ruas jalan perkotaan pada umumnya kurang mampu untuk memberikan tingkat pelayanan yang baik. Perlu adanya manajemen lalu lintas yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Kota Malang adalah salah satu daerah di Jawa Timur dengan jumlah penduduk 874.890 jiwa. Oleh sebab itu, arus lalu lintas cukup padat, dan ini disebabkan lalu lalang manusia. Kepadatan lalu lintas di jalanan Kolonel Sugiono, depan Pasar Gadang, Kecamatan Cukun, Kota Malang, terjadi karena adanya hambatan samping pada ruas jalan akibat aktivitas pasar dan angkutan umum yang beroperasi di kawasan tersebut. Yang kedua, variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel bebas berupa tarikan kendaraan dan hambatan samping. Yang kedua, variabel terikat yaitu volume lalu lintas jalan. Dan yang ketiga, variabel terkontrol yaitu pada Jalan Kolonel Sugiono. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Pertama yaitu bagaimana menghitung volume kendaraan dan kapasitas Jalan Kolonel Sugiono pada pusat perbelanjaan Pasar Gadang dengan MKJI 1997. Yang kedua, bagaimana mengetahui derajat kejenuhan dan tingkat pelayanan di ruas Jalan Kolonel Sugiono pada pusat perbelanjaan Pasar Gadang. Yang ketiga, bagaimana mengetahui pengaruh tarikan kendaraan dan hambatan samping terhadap kapasitas Jalan Kolonel Sugiono pada pusat perbelanjaan Pasar Gadang. Yang keempat yaitu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui volume kendaraan dan kapasitas Jalan Kolonel Sugiono pada pusat perbelanjaan Pasar Gadang dengan peraturan MKJI 1997. Yang kedua, mengetahui derajat kejenuhan dan tingkat pelayanan di Jalan Kolonel Sugiono pada pusat perbelanjaan Pasar Gadang. Yang ketiga, mengetahui pengaruh tarikan kendaraan dan hambatan samping terhadap kapasitas Jalan Kolonel Sugiono pada pusat perbelanjaan Pasar Gadang. Yang kelima yaitu manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang teknik sipil yang berhubungan dengan pelayanan jalan. Yang kedua, mengetahui volume kendaraan, kapasitas jalan, derajat kejenuhan, hambatan samping, tarikan kendaraan,
dan tingkat pelayanan jalan di ruas Jalan Kolonel Sugiono yang akan berpengaruh pada pusat perbelanjaan Pasar Gadang. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan kebijakan atau keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi akibat pengaruh pusat perbelanjaan Pasar Gadang terhadap ruas Jalan Kolonel Sugiono. Yang keenam, yaitu batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu analisis hanya dilakukan pada aspek volume lalu lintas, hambatan samping, kapasitas ruas jalan, tarikan kendaraan, dan derajat kejenuhan pada lokasi studi. Yang kedua, analisis mengacu pada metode manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI 1997. Yang ketujuh yaitu definisi operasional. Yang pertama yaitu sistem transportasi. Sistem adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterkaitan antara suatu variabel dengan variabel lainnya dalam tatanan yang terstruktur. Sedangkan transportasi itu sendiri adalah kegiatan pemindahan barang-barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dari dua pengertian di atas, sistem transportasi dapat diartikan sebagai bentuk keterkaitan dan keterikatan yang integral antara berbagai variabel dalam suatu kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, analisa dampak lalu lintas. Pengertian analisa dampak lalu lintas atau ANDALALI secara umum adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Sedangkan menurut Peraturan Nomor 32 Tahun 2011, analisa dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Selanjutnya itu jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala berbagai jalan, termasuk bangunan, pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan dibagi menjadi tiga, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Menurut ruasnya, jalan dibagi menjadi tiga, yaitu jalan 2 lajur 2 arah tak terbagi, jalan 4 lajur 2 arah tak terbagi, yaitu tanpa median, dan jalan jalur 4 lajur 2 arah terbagi, yaitu dengan median, dan jalan 6 jalur 2 arah terbagi. Selanjutnya, volume lalu lintas. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu ruas jalan pada periode waktu tertentu. Volume lalu lintas pada dasarnya terbagi atas waktu dan ruang, yang biasanya lebih difokuskan pada volume jam puncak, seperti jam sibuk kerja atau perjalanan sibuk lainnya. Permintaan lalu lintas dapat bervariasi berdasarkan musim dalam setahun, bulan dalam setahun, hari dalam sebulan, hari dalam seminggu, maupun jam dalam per hari. Berikut adalah rumus dari volume lalu lintas, yaitu Q sama dengan N per T, yaitu volume lalu lintas ialah jumlah kendaraan yang melalui titik tersebut dalam interval waktu T dibagi interval waktu pengamatan. Selanjutnya yaitu hambatan samping. Aktivitas hambatan samping jalan yang mempengaruhi arus lintas adalah pertama, pejalan kaki, kedua, parkir kendaraan berhenti, ketiga, kendaraan masuk dan keluar jalan, keempat, kendaraan lambat.
Selanjutnya itu bangkitan dan tarikan pergerakan. Bangkitan pergerakan adalah tahapan permodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Pergerakan lalu lintas merupakan fungsi tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan lalu lintas. Selanjutnya yaitu kapasitas jalan. Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan persatuan jam pada kondisi tertentu. Kapasitas jalan perkotaan dihitung dari kapasitas dasar. Kapasitas dasar adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melalui suatu penampang pada suatu jalur atau jalan selama 1 jam dalam kendaraan jalan dan lalu lintas yang mendekati ideal dapat dicapai. Berkaitan dengan kapasitas jalan, dapat dibedakan menjadi kapasitas jalan kota dan kapasitas jalan antar kota. Berikut adalah rumus dari kapasitas ruang jalan. Kapasitas ruas jalan. Selanjutnya yaitu derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus lalu lintas Q terhadap kapasitas atau C, digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai dari derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Jika nilai DS kurang dari 85, maka jalan tersebut masih layak. Jika DS lebih dari 85, maka diperlukan penanganan pada jalan tersebut untuk mengurangi kepadatan. Berikut adalah rumus dari derajat kejenuhan, yaitu Q per C atau arus lalu lintas dibagi kapasitas ruas jalan. Metode survei. Survei jumlah kendaraan dilakukan dengan mencatat jumlah kendaraan yang melalui suatu titik tinjau dalam interval waktu tertentu di jalan untuk masing-masing jenis kendaraan. Yang pertama yaitu manual count, yang kedua detektor, yang ketiga automatic count. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.